Karena info yang saya dapat itu kan bahwa sudah ada kerjasama PSI dengan Gerindra dengan Prabowo untuk Pilpres dan Pileg 2024, ya kan? Punya sejarah panjang melawan Prabowo. PSI itu punya sejarah panjang melawan Prabowo. Kalau KADN baru gabung. Kalau saya kan dari 2016. Ada seseorang dari Gerindra yang mengontak saya. Barangkali ini maksudnya adalah kayak tes ombak gitu. Yang nanya ke saya, Bang Ade, kalau Gerindra datang ke PSI, kalau istilah saya kan dilepeh oleh PDIP. Tiba-tiba datanglah Prabowo yang menurut survei tingkat elektabilitasnya paling tinggi. PDIP tidak mau bertemu, gitu ya. Maka menerima siapapun yang mau datang. Oke, Welcome to Adu Perspektif. Iya, baik total politik. Kenapa Ya, kita bisa ngomong Detik itu? Karena nggak ada Torik. Nggak ada. Oh, boleh ya. Menghormati Torik dengan menyebut Total Tapi kan Politik dan Prof. Egi Detikcom. udah perwakilan Detikcom Oh sekarang. iya, Oh, Torikers ah? itu mewakili spesifik. Perwakilan Torikers sebetulnya. Pak Torik ada misi-misi khusus. Iya, Iya. visi-visi khusus yang berhubungan sama hajat hidup orang banyak. Jadi kami wakafkan Pak Torik untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak yang punya sumber daya. Punya kekuatan untuk membuat acara ini lebih sustainable. Wih. Dan mungkin Kuasa. negosiasi Pak Torik ini akan menentukan. Acara ini lanjut apa enggak? Itu pertama. Iya, kedua. Yang kedua, apakah Ade Armando akan tetap kafah di jalur Ganjar atau pindah ke jalur Prabowo? Siap. Yang kedua, apakah Guntur Romli akan tetap kafah di jalur Ganjar atau kembali tegak lurus pada Jokowi? Guntur Romli tegak lurus Jokowi atau musyawarah rembuk nasional? Rembuk rakyat. Iya, makanya terlalu banyak istilah sih. Betul. Iya, ada Projo aja punya musyawarah Rakyat banyak, murba. itu murba bos. Itu kiri banget dong kalau murba ya kan. Iya, di kiri. Kiri dari partai yang dilarang loh. Makanya, Oh ya, murba lebih kiri. Lebih ya, kiri. secara ideologi. iya Tamalaka itu nggak ada. Tulang punggung saya lurus Ya, katanya. kemerdekaan 100% kan. 100%. Iya. Nggak ada yang berdialog dengan maling di rumahnya sendiri. Iya, nggak boleh Dia lupa aja di rumahnya dia bawa bambu, malingnya bawa pistol. Ya harus mau nggak mau ya dialog. Iya, betul. Ini penonton nggak ngerti saya. Enggak belum. Ngerti, Ngerti. apa-apa. Penonton kita ngerti. Oh, ngerti. Mungkin pernah melayani Iya. kok orang banyak kok. Penonton Ade Armando ya mungkin nggak paham. Betul, kayak konten Ade Armando kan dia juga nggak selalu harus melayani penontonnya. Iya, iya, iya. Dia hanya melayani Pak Prabowo yang nonton aja misalnya waktu itu kan. Siap Pak Prabowo. Siap, wih. Siap kok gini. Oh salah ya gimana? Siap. Oh siap. Oh, iya. Siang gini santun betul nih. Mas Anies ini. Gitu. Oke, Jadi, siapa aja narasumber kita? Biasanya adalah- Pak Torik yang mengenalkan. Iya, hari ini kita kasih spesial Prof. EG senior Wah. kita Iya. sebagai jembatan ya. Biasa dia tugasnya satu, menerjemahkan kalimat-kalimat membingungkan Opung Panda. Iya, iya, itu Tapi satu. karena Opung Panda ya. Khusus. Khusus memang, tugasnya hanya itu. Bukan orang lain ya. Jadi- Nggak, spesifik. Jadi ya kan? dia adalah penerjemah Penafsir. dari penerjemah. Yang sudah ditinggalkan. Nah, sekarang udah masuk. 5 atau 6 terjemahannya ternyata nggak terbukti. Tapi beliau udah Udah. Opung Panda ada yang fotoin Prof tadi. Iya. Atau gaya kayak gini duduk. Oh, iya. Paten juga Opung Panda di mana nih? Ternyata di ini apa namanya ini Mas Guntur. Mungkin Mas Guntur kelewat tadi karena kesini dulu. Ada ini pelatihan tim komunikasi Ganjar Pranowo. jadi udah Paten masuk juga line Opung. up kawan. Kan? Gue bilang, woi Opung mantap juga daripada dibinasakan mending dibina. Opung Kita. melatih atau dilatih? Dilatih, Nah, dilatih kayaknya. Hah? Gue pikir lumba-lumba Opung. Tapi saya setuju. Sebaiknya dia dilatih lah. Kenapa bang? Kenapa? Ya memang kurang terlatih dia. Wow, udah mulai tuh. mulai. Apa tanda-tandanya? Jangan. Udah. Enggak maaf. Maaf. Opung maaf. Iya. Bercanda ini. Ya, kami serahkan ke Prof. EG yang mulia untuk bisa karena duduknya udah tengah nih. Kesannya ada keributan. Enggak. Iya kan? Ini siapa sih yang ngeset? Iya. Bisa-bisanya ini Ya, aja. karena dia merokok terlalu lama aja. Oke, ini acara adu perspektif berkolaborasi dengan Cokro TV. Udah enggak ya? Udah buka. Oh, jangan fitnah. Enggak, harus jelas tanggal. Ini Cokro TV kok. Ini live. Jadi pas tanggal ini ya. Sebelum Anda serahkan pada saya ingin menolak tugas itu malam ini. Kenapa? Karena di iklannya, di acara ini ditulis di situ
saya bukan narasumber, saya turut hadir. Kayak mengundang Iya, pernikahan. kalau turut hadir itu cuma menyaksikan. Coba lihat, seluruh undangan yang menyatakan turut hadir itu cuma menyaksikan. Tapi itu kelewatan. menikah juga, Apa? kan? Iya. Oh, yang pasti tidak ikut menikah. Ini kelewatan kan? Enggak, Itu enggak, oh, enggak apa-apa. Itu jujur Iya. Pak. Iya. Kami Jangankan maunya itu. setara, Iya. tapi Pak Idam kasih diskresi. Ya itu. Karena ya itu tadi turut mengundang aja supaya ini apa bisa turut hadir. provokasinya Enggak, tapi pas betul itu sekali. turut hadir karena dua hal. Dengan Bang Ade Iya, iya. sangat senior, sampai kapanpun tetap senior. Yang Siap. kedua gerakan UI bersih dulu sama-sama. Iya, iya. Ketika ada yang mengotor-ngotorin UI bersih, saya juga dibela oleh Bang Saya Ade waktu mahasiswa itu. yang diprovokasi saya waktu itu. Tuh. Oh iya, tahun itu ya. Iya. Kalau rantai makanan tuh paling bawah lah Iya. ya. Enggak, di tengah dia Cuma di di tengah. bangsa aja Iya. kan. Enggak. Kalau Sama bangsa. satu lagi operator mahasiswa itu tahu kalau siapa? Siapa? Politisi keriting ini bos. Oh, Pak Numadi. Politisi Iya, iya. keriting. Oh, sama dia waktu itu Iya. katanya Mas Giring mau kudeta gitu. Itu konten yang lain. Iya dong, politisi. Politisi keriting kok. Banyak kok. Rekonsiliatornya beliau. Rocky Gerung di dalam dulu ya. Iya. Iya. Di dalam masa Rocky UI pembicaraan- bersih. Iya. Rocky Gerung. Iya dong. Iya kan Enggak lah. satu. Ada. Iya ada. Kenapa pukul-pukul paha ya? Kecewa saya. Kenapa? Abang ini satu kubu sama Rocky dulu dan sekarang. Rocky itu nggak pernah lah. Berdalam. Ikut dia. Nah, oke. Guntur Romli sama-sama di LMI, Lingkar Muda Indonesia Indonesia. dulu di kampus. Tapi kalau diizinkan mulai, itu mulai dengan yang pertama, apakah betul setelah buntut panjang kedatangan Prabowo kan? Iya. Setelah Prabowo datang itu, betulkah sama dengan PSI ke Prabowo? Itu dulu. Kalau itu sudah terjawab, kita tutup acara ini langsung. Betul, langsung pulang aja kita ngomong. Ya, tapi kalau belum terjawab, nah baru kita ada Mas diskusinya. Guntur masih PSI kan? Ex PSI. Oh, berarti nggak boleh jawab. Ade keluar dari Cokro, Mas Guntur keluar dari PSI. Iya. Jadi gini, kedatangan Prabowo itu Enggak duluan dia. Iya. punya produk derivatifnya. Mas Guntur keluar dari PSI, Bang Ade Keluar dari Cokro. Iya, iya. Itu produk derivatifnya nih. Tapi asal buasalnya itu pertanyaan pertamanya. Apakah kedatangan Prabowo langsung bermakna buntut pertamanya sebelum buntut panjang Iya. adalah PSI ke Prabowo? Kalau itu tidak terbukti, salah Guntur keluar dari PSI, bukan ya? Iya, kita tanya Guntur Prabowo dulu. datang aja saya udah mau keluar. Oh, itu buntut Iya. lebih awal lagi. Prabowo datang ke PSI Jadi lebih aja awal saya lagi. bikin saya keluar, Begitu iya. datang saja, Iya. itu Guntur udah keluar. Udah. Siapa dulu yang perlu kita Bang Ade yang masih di PSI dong. atau Guntur dulu Guntur kenapa dulu. dia Guntur dulu ya. keluar? Ya Guntur dulu. Kenapa begitu Pak Prabowo datang saja? Ini Iya. ditonton kali ini ya di Ambalang ya? Iya, pasti. Oh, pasti. Nomor Oke. yang malang ini. Salam buat Kalau semua ada yang saya katanya nonton. Iya. Buat semua yang nonton di Hambalang, kenapa Prabowo datang saja, Guntur langsung meninggalkan Iya. PSI? Ya, karena saya melihat bahwa itu mencintai nilai-nilai dan perjuangan PSI. Karena info yang saya dapat itu kan bahwa sudah ada kerjasama PSI dengan Gerindra dengan Prabowo untuk Pilpres dan Pileg 2024, ya kan. Kemudian juga kehadiran Prabowo selama ini, ya Prabowo adalah simbol, ya di mana saya juga sebelum masuk PSI juga sudah mengatakan tidak untuk sosok Prabowo, gitu kan. Ya bukan mau menyerang secara pribadi, secara manusia, secara tokoh tidak. Tapi kita bicara soal rekam jejak. Bagaimana Prabowo itu terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia tahun 98, penculikan aktivis. Dan ini fakta sejarah. Ini sudah terbukti dengan dipecatnya Pak Prabowo dari TNI, gitu kan. Kemudian juga dalam perkembangan Pak Prabowo itu juga terlibat dalam politik identitas 2014, 2019, lingkarannya dari kelompok-kelompok intoleran, dari kelompok-kelompok radikal, kemudian juga hoax dan sebagainya, ya kasus Ratna Sarumpait dan sebagainya. Oke, itu 2014 2019. Nah, kemudian sekarang dalam masa pemerintahan Pak Jokowi pun saya menganggap bahwa Pak Prabowo akan menjadi beban dalam pemerintahan Pak Jokowi. Apa alasannya? Dua. Pelan-pelan. Pertama, saya harus nyatet headline nih. Izin ada nih. headline mengganti Oh, kalkulator nih. oh iya iya, langsung di headline kan. Slow. Pelan. Ya kan? Yang pertama dulu deh. Yang pertama enggak. Anda meyakini bahwa sudah ada kesepakatan
antara PS. Ya. Kesepakatan dan kerjasama. Kerjasama. Itu coba Antara- dijelaskan dulu nih. Dari mana informasi itu? Ya dari dalam lah, itu kan. Dari dalam kemudian saya Bentuk, cerita. bentuk. Ya. Nggak, isi kerjasamanya tadi sudah Saya jelas loh. nggak tahu, Memenangkan kerjasama. presiden dan legislatif ya. Ya, disitulah 2024 itu kan. Disitulah tuh maksudnya. Iya di situ. Jadi letak pemenangan untuk 2024. Bud, jangan salah nih. Ya, Disitulah itu artinya Memenangkan Prabowo. memenangkan Prabowo sebagai presiden dan memenangkan legislatif Ya, legislatif. PSI Lolos termasuk. 2024. ke parlemen Ya, parlemen dong. pusat nih pusat. Nah, Oke, headline 1 udah. Ini sambil iya benar. Tapi dapatnya dari dalam itu. Dari dalam PSI. Dari dalam PSI. Dalam sekali apa? Dalam sekali. Dalam sekali. Di sini nih. Dalam sekali. Oh, dalam sih. Kalau saya hanya katakanlah info hanya sumir semua, saya Tapi mungkin saya suka juga nih, akan- gaya-gaya Sri Mulat itu saya suka. Bagus loh. Kadang-kadang kalau pas keluar gitu pas loh. Asmuni ini. Dalam Kaki saya mana? Kaki saya mana? Oke, dalam sekali. apa lagi? Buntu percaya ya, karena percaya itu. Percaya, itu sangat valid percaya. itu. Jadi Valid. Tunggu. Itu kan bukan kunjungan kortisikal seperti biasa. Kayak misalnya waktu itu PAN berkunjung ke Bu Mega, bilang hanya itu, atau mungkin Erlangga kemarin. Satu pertanyaannya agak kurang diplomatis. Hubungan gimana, Pak? Kalau sudah ada kerjasama, kan bisa aja kerjasama itu dilaksanakan di bawah karpet Ya. tanpa perlu kunjungan. Ya, Ya kan? Tapi kenapa harus diwujudkan dalam bentuk kunjungan yang mengakibatkan buntut panjang, betul kan? Iya. Kan bisa aja pelan-pelan aja. Ini nego bawa- Pokoknya bawa tangan Anda ya. lolos Ada. ke Yang parlemen. tadi ada dalam itu. kepentingan. Anda lolos Kamar ke aja, parlemen. setengah Ah, kamar. apa istilahnya? Setengah kamar. Wih, masih ada istilahnya. ada kepentingan. A1 setengah ya. Menurut saya itu mengambil simbol kedekatan, Kunjungan. kedekatan identitas PSI yang sebagai partai yang konsisten, anti intoleransi, anti radikalisme, anti korupsi, kemudian selalu bilang tegak lurus kepada Pak Jokowi, itu yang mau diambil simbolnya oleh Prabowo. Seperti halnya bagaimana Pak Prabowo juga mengambil orang-orang seperti katakanlah Noel, ya kan, dari Joman, kemudian GP Mania, kemudian ke dia, kemudian juga Budiman Sujatmiko untuk ini nggak masalah deh 98, wong tokonya udah saya balik, itu kira-kira seperti itu, dan itu juga yang mau diambil dari PSI gitu kan. Nah, kemudian saya melihat bahwa itu sudah, bagi saya itu sudah menciderai apa yang sudah kita bangun bersama-sama. Padahal Saya- berkunjung saja ya, belum ada pengumuman kerjasama, Belum, kolaborasi, belum. Itu menurut saya koalisi. selanjutnya lah itu kan. Itu selanjutnya. Kan nggak usah dong. Bagi Guntur, nggak usah ada pengumuman. Orang dia sudah mengetahui dari dalam dan diyakini bahwa itu benar. Nah, sekarang dari dalam sekali itu, loh, nggak- dalam sekali. dari dalam sekali itu, apakah pemilik partai nggak boleh Ya. disebut ya, pemilik atau dewan pembina Ya. atau dewan suruh, bukan? Ketua Dewan Pembina kan kalau di PSI. Ketua itu. dewan pembina. Jangan. Pura-pura nggak tahu, kura-kura dalam Beliau perahu, nggak bener. bilang itu datang dari ketua dewan pembina, nggak gitu Ya, kan? nggak langsung, Bukan. itu saja. Jadi? Nggak langsung. Tapi ketua dewan pembina tetap. Dewan Iya. Pembina lah. Dewan pembina. Enggak lah, enggak langsung di Ketua Dewan Pembina. Oh, Kata tapi- saya. Udah dong, orang udah bantah, Iya. nggak usah dipaksa-paksa. Bukan. Ini Emang tugasnya beliau ya, atau Headline tugasnya? loh. Dalam Iya, iya, iya. loh, Bang. Iya, iya. Torik, kan saya disuruh turut hadir. Kenapa harus begini tugas saya? Jangan Itu dosa idam, itu dosa Iya idam. ya, untuk ini loh, untuk pemirsa mengetahuinya dari Dewan Pembina gitu aja. Iya, iya, iya. Nggak boleh ketua Dewan Pembina, Iya, iya, nggak iya. boleh. Dewan Pembina aja. Dari Dewan Pembina aja cukup. Jadi jamak. Apa? Dewan Pembina kan Ada tiga- jamak. ada tiga orang, ada Tiga orang, board, ada tiga orang. board. Dah. Tapi biasanya kan kalau di Indonesia itu yang seremoni-seremoni itu kan justru biasanya malah nggak ada kan. Yang deal-deal yang di bawah kamar tadi, apa setengah Enggak kamar dong. tadi tuh. Kalau keseriusan Di ruang kerjasama kan harus ditampakkan, harus diwujudkan. Bagaimana PSI dulu yang sangat anti Prabowo, tiba-tiba ya memuji-muji, termasuk Kadek muji-muji Prabowo. Dan saya lihat medsosnya teman-teman itu ada semacam kalau euforia, ada ya, udah gini-gini euforia, tuh nanti akan- kegembiraan, ada apa Prabowo rendah hati dan sebagainya itu kan. Ya ini yang menganggap saya hampir nggak kenal sama teman-teman saya, kok tiba-tiba sekarang muji-muji Prabowo ini ada apa? Masa itu hanya sekedar kunjungan silaturahmi politik belaka atau ada di belakang itu? Itu awal ketika saya membaca, karena saya kan nggak dikasih tahu sebelum dan sesudah kunjungan Prabowo. Kemudian saya mencari informasi kenapa gini dan sebagainya. Ya Kalau itulah. pertanyaannya agak nakal, kenapa Anda harus dikasih tahu gitu?
Boleh nggak gitu? Kalau misalnya ada yang nonton nih, Ya. terus agak nakal, kenapa Guntur Romli harus dikasih tahu sebelum bertemu maupun sesudah bertemu Prabowo gitu? Ya karena saya masih menganggap bahwa saya masih bagian dari PSI meskipun saya bukan pengurus, ya kan. Iya. Saya juga berkonsultasi. maksudnya karena bukan pengurus, jadi- ya saya juga berkonsultasi misalnya dengan sama juga ketika mendirikan Ganjaran Spartan. Ya, saya kan ketua umum, pendukung Ganjar, dan itu saya tetap dilihat sebagai seorang PSI. Dan saya mengambil orang-orang Ganjar yang non PSI masuk PSI. Sekjen Ganjarian itu nyalek lewat PSI, Waketum Ganjarian itu juga nyalek lewat PSI. Artinya banyak orang yang masuk ke PSI gara-gara Ganjar. Itu harus diingat itu loh. Nah sekarang tiba-tiba saya nggak Jadi karena dikasih kotel tahu. efek Ganjar, PSI Ya, punya nilai. Maksud Anda gitu? Maksud saya bahwa saya menemukan itu ada di Jakarta, kemudian di Bogor, kemudian juga di Sumatera Utara, bahwa banyak sekali orang-orang yang masuk PSI karena Ganjar Pranowo, gitu kan. Kemudian saya juga Ya, kalau di konsultasi syuting dengan wajahnya teman-teman, Bang Ade ini seru ya, nih, nggak? dengan teman-teman ketika ada kunjungan Ganjar Prabowo tidak pernah dikasih tahu dan sebagainya. Tapi kan ini kan Nah. hajatnya organisasi. Atau diperhalus. Ada media komunikasi nggak di antara warga PSI Ya. yang kemudian memberitahukan bahwa walaupun bukan pengurus, nanti akan ada pertemuan antara Prabowo makanya. dengan ke kantor PSI. Saya masih di grup PSI kok di situ. Ada Nggak. Direktorat Jubir PSI di situ. Nggak ada Saya ya? di grup itu. Nggak ada. Ada informasi itu nggak ada. Nah, kenapa Mas Guntur masih belum bisa terima dengan hajat organisasi ini? Padahal kan belum mendukung. Apalagi nanti kalau udah kerjasama, apa yang sulit untuk Mas Guntur menerima kedatangan Pak Prabowo itu apa? Kita punya sejarah panjang melawan Prabowo. PSI itu punya sejarah panjang melawan Prabowo. Kalau Kaden baru gabung. Kalau saya kan dari 2016. Terlibat Tapi dia dalam juga punya sejarah 2017, panjang melawan Prabowo, 2018, secara pribadi, ya, kan? Ya secara pribadi. Tapi saya sebagai orang PSI juga kan. Sebelum masuk PSI juga saya melawan kan. Ya karena itu ya soal rekam jejak, soal saya juga termasuk orang katakanlah yang nggak bisa nerima misalnya ketika Pak Jokowi menjadikan Pak Prabowo sebagai Menhan. Tapi waktu itu kan konteksnya ada rekonsiliasi. Oke lah setelah perbedaan tajam 2014, 2019, oke lah bersatu untuk membangun. Kalau sekarang nggak Indonesia. bisa dipakai Nggak konteks bisa, menurut saya. Ya, rekonsiliasi. sebagai menteri oke lah. Sebagai calon presiden janganlah. Karena rekam Anda jejak kenapa itu. nggak, misalnya gini Mas Nun Sewu, Ya. kenapa protesnya tidak dilayangkan kepada Presiden Jokowi, usernya Pak Prabowo di kabinet? Kan maksudnya gini nih, Nun Sewu, Iya. Guntur Romli Nah, dan dia pernah Ganjar, loh. Ganjar Sebagai- Spartan, Dia nggak pernah loh wawancara orang Nuhun Sewu. Dia Enggak, nggak itu pernah. awal 2019. Hah? Jadi saya masih ingat. Jadi ketika 2019 ya, 2019 kemenangan Jokowi lagi, kita kan juga berkumpul di Istana Bogor. Di situ Pak Jokowi juga nanya, gimana kalau saya aja Pak Prabowo yang kita semua menolak. Gitu. Tapi akhirnya kan tetap diajak. Oke, alasannya adalah rekonsiliasi. Ya oke Ya. lah, biar daripada istilahnya banyak kekacauan, kemudian politik panas. Oke lah, kita sama-sama membangun Indonesia. Tapi cukup di situ dong. Jangan mau dicalonkan sebagai calon tapi presiden kan itu. Pak Jokowi juga kalau kita lihat sekarang kan gesturnya Iya. memberikan ruang Betul, juga dan kepada happy. Pak Prabowo gitu. Fakta politiknya Ya, seperti itu Mas. Maksudnya, keseimbangan, kalau saya ngelihat. Kenapa ya apapun lah, Iya. tapi Pak Jokowi juga memberikan ruang itu. Kenapa nggak Mas Ganjar lagi Mas Guntur Prabowo, ke Ganjarian Spartan juga melayangkan protes yang sama kepada Pak Jokowi. Protes Protes apa? bahwa kenapa Pak Jokowi memberikan ruang yang Karena dia sama. nggak bisa. Saya kan selalu melihat, membaca ketika soal ini kan soal keseimbangan aja Pak Jokowi ini. Pak Jokowi juga dekat dengan Pak Prabowo. Jadi nggak dekat bisa dengan disalahkan lah ya Pak Jokowi. Pak Hadi. dengan Atau Pak tepatnya Basuki. Mas Guntur masih melihat bahwa Pak Jokowi itu belum menunjukkan tanda-tanda ke Pak Prabowo. Enggak ya, seimbang. Seimbang. Menurut saya Nggak- masih nggak lebih ke menunjukkan- Prabowo ya? Nggak, saya nggak menunjukkan. Berarti yang lebih. tondo-tondonya tadi itu Nah itu yang bikin saya juga agak kesel. Coba Paidam kasih Itu dulu yang orang bikin itu, pernyataan yang agak saya kesel itu. tondo-tondonyo. Tapi minggu lalu kita nyanyiin tanda-tandanya. Iya. Ya, Mus Padahal itu secara Udah ketahuan angkatan berapa ya? Enggak, maksud saya kok bisa Grace menggunakan istilah tondonyo padahal bukan penggemar mus. Jangan-jangan ada lirik berikutnya. Engkau bukan yang pertama, tapi pasti Itu yang Mus Mujiono juga. terakhir. Ya, Mus Mus Mujiono. Di cintamu. Udah, Gitu ya. udah. Nyambung kalau cinta ini Nggak, kan, supaya nyambung kan orang tadi sudah mendengarkan Guntur
Nggak nih kalau kamera harus hati-hati nih, soalnya bajunya hampir sama. Oh iya, Ya, tegak lurus jadi- dua-duanya, Mas. Dua-duanya. Jadi harus cek aja. Sekarang Mas Ade, Bang Ade. Apa? Nah, saya tuh bahwa sudah ada kerjasama pemenangan presiden dan pemenangan legislatif yang tadi didengar langsung dan diyakini dari yang Paling dalam. sekali. Sangat dalam. Mas Bang Ade pernah dengar itu nggak? Bang Ade udah sesangat dalam itu belum di PSI? Nah, mungkin belum. Iya. Oke. Karena saya tidak pernah dengar. Oke. Jadi gini, saya pun baru tahu itu sehari sebelumnya. Ini karena disorot kamera juga, ini penonton perlu tahu, saya juga garis lurus ke bawah ya. Oke. Bukan Tuh, agak ke saya kanan bilang, tuh. bukan nggak sengaja pakai gini. Tegak lurus kalau garis ini. Tegak lurus kan. Jadi gini, saya saja juga baru tahu sehari sebelumnya. Itu hari apa ya? Jadi Rabu. Hari Rabu. Jadi tahunya hari Selasa. Hari Selasa ditelepon oleh orang di dalam gitu ya untuk bilang, Bang Ade bisa nggak besok ikut sama kita karena akan ada tamu datang ke PSI. Siapa tamunya? Pak Prabowo. Oh, oke, saya akan datang. Jadi si orang yang menghubungi saya bahkan dengan sangat hati-hati, barangkali karena seperti yang Anda katakan tadi, saya punya pengalaman mengeritik menyerang Pak Prabowo. Dia bilang, kalau Bang Ade nggak nyaman nggak apa-apa loh, Nggak datang. boleh nggak datang. Saya bilang, wah saya nggak punya masalah tuh untuk datang. Memang kenapa? Nggak. Kalau Bang Ade mau ya tentu dengan senang hati. Itu ada kalimat yang ditutupi dari Bang Ade. Itu- Bang Adenya nyaman, Pak Prabowo-nya nggak nyaman, begini gitu Ya betul, itu betul. Saya bilang, Anda benar sekali. Wow, saya bilang barangkali bukan saya yang nggak nyaman. Pak Prabowo-nya. Saya justru khawatir apakah kehadiran saya akan menimbulkan ketidaknyamanan di kalangan yang tamu yang datang. Gila ya, kalau udah lama dalam kehidupan ini Iya. bijak ya. Wisdom ini Iya. agak beda. Ya, bisa aja dong. Bisa aja dong dia datang terus Hambalang pas itu ngeliat- tinggi loh. Iya. Hambalang itu tinggi jadi. Kebijakannya tinggi terus. Bisa aja dong dia datang terus pas dia lihat atau timnya lihat, wah itu ada Ade Armando kan yang sering bikin masalah dengan kami kan. Tapi kata si teman yang mengontak saya itu, jangan khawatir Bang, kalau itu sih kami juga semua punya masalah karena kami sendiri pernah kasih hadiah kebohongan itu. Jadi kalau mau marah sebenarnya marah sama kami semua, bukan sama Bang Ade aja. Ya udah saya putuskan datang. Nah, sampai saat ini saya tidak pernah dengar tuh pasca acara itu pun pernyataan dari siapapun di PSI yang menyatakan bahwa kita ada kesepakatan Dan kerjasama. kerjasama seperti yang dikatakan. Apakah itu artinya orang menutup-nutupi itu dari Terhadap saya? Bang Ade? Terhadap saya ya mungkin saja ya, karena saya juga bukan orang di ring 1 dari PSI kan. Jadi kalau Guntur kan udah jauh di pinggir sekali kan, karena beliau sudah tidak aktif di PSI. Kalau saya Tapi masih infonya A1, A1,5 tadi. Iya. Dari Dewan kan Pembina. bisa aja juga ya. Tapi kalau saya barangkali aktif tapi tidak ada di pusat. Nah, tapi kalau saya ingat-ingat, kelihatannya benar apa yang dikatakan oleh teman-teman PSI untuk mengatakan bahwa itu yang punya inisiatif datang adalah Prabowo. Oke. Karena begini, saya ingat beberapa minggu sebelumnya ada seseorang dari Gerindra yang mengontak saya. Barangkali ini maksudnya adalah kayak tes ombak gitu. Yang nanya ke saya, Bang Ade, kalau Gerindra datang ke PSI, diterima nggak? Oke. Yang buat saya adalah kenapa dia tanya ya? Kenapa nggak langsung aja bilang ke PSI untuk kami akan datang gitu ya, DPP ya. ke DPP. Ini izin sedikit saja. Ini orang dari Gerindra yang menelpon ya? Menelpon ya. Itu dia dalam sekali juga nggak? Saya nggak tahu seberapa Enggak, dalam. karena kalau nggak dalam harus yang dalam dong yang telepon Bang Ade. Enggak, iya. Saya rasa orang yang dianggap Antara orang dalam. Enggak, iya dong, harus yang agak saya rasa Iya, betul nggak, Ari? enggak ya. Saya rasa orang yang menelpon saya itu adalah Headline. orang ditugaskan karena dia punya Pahaman. sepemahaman, sejajar lah. Jadi bukan atas, bukan bawah gitu loh. Kondisi Tapi nggak dalam. simetrik ya. Nggak tahu, saya nggak boleh komentar karena saya nggak tahu persis dia di dalam atau tidak. Tapi bukan misalnya Dasko, nggak gitu. Bukan sekjen. Bukan sekjen. Non struktural berarti orang ini.
Saya nggak tahu persis karena saya nggak tahu strukturnya Gerindra. Jadi ketika itu Tapi saya Bang Ade percaya sama dia ya? percaya dong. Oke. Percaya Nah, ini dong. orang yang dipercaya Bang Ade. Ya, mungkin nggak dalam tapi terpercaya. Ya, itu Ah, yang Ya kan penting. orang itu cuma bilang kalau Gerindra datang, maksudku kan itu nggak sesuatu yang rahasia atau apapun. Saya duga sih belakangan saya pikir-pikir dia lagi pengen ngecek nih. Kalau Tes. kalau dia kontak terus orangnya PSI itu menolak dan mungkin contoh paling gampang untuk dianggap sebagai orang yang paling potensial menolak tuh antara lain saya. Iya. Oh. Kan salah ternyata dia Ada harusnya yang ngomongnya workout bener. apa kagak nih? Nah, kayak kan? gitu. Iya, iya. Kalau saya langsung bilang nggak mungkin kita nggak akan terima Iya. gitu ya. Iya. Nggak jadi itu. Kalau saya kan tentu saja saya tidak merasa punya otoritas untuk menjawab. Saya tanya ke DPP. DPP menjawab, tentu saja dengan senang hati kita terima. Saya bilang ke orang itu, positif, silahkan datang. Nah itu nggak langsung kemudian datang undangan tersebut, tapi saya duga ada sekitar seminggu sampai 2 minggu lah, ya. Kemudian saya dapat telepon dari orang dalam PSI tadi yang bilang bahwa Beda lagi. yang tadi itu. Iya. Jadi saya agak flashback barusan. Sekarang kembali kepada percakapan saya dengan orang yang menghubungi saya untuk bilang, Bang Ade besok bisa datang Datang nggak? ya. Ya. Itu datang. Nah, kalau sekarang misalnya dianggap sebagai kok kami menerimanya dengan gembira, riang gembira dan ya suasana psikologinya memang begini kan. Kami ini adalah partai yang berulang kali berusaha berkomunikasi atau menyatakan dukungan terhadap Ganjar. Nggak pernah diterima. Saya dijawab enggak ya? Nggak pernah. Saya rasa sih ada mungkin komunikasi langsung antara misalnya Dewan Pembina dengan tim sekjennya PSI, PDIP atau apa. Saya nggak tahu persis. Cuman yang jelas kita mendengarnya dari media kan. Di media kan statement-statement dari orang-orang PDIP adalah cenderung melecehkan, merendahkan, tidak menganggap PSI kan, ya. Bahkan ketika kami menyatakan dukungan kepada Pak Ganjar sejak Oktober kalau nggak salah, itu dikatakan sebagai nggak ngerti etika politik, ya. Dan ada serangkaian cerita lagi. Ada dua hal nih. Yang pertama, dalam tanda petik tadi, nggak usah pakai tanda petik kali ya, memang ada alasan kemarahan terhadap PDIP. Ada kekecewaan, kemarahan, ya. Bukan kepada Ganjar ya? Ya, pada PDIP. Karena tidak pernah ada statement Ganjar. Jadi artinya karena PDIP tidak mau bertemu, gitu ya, maka menerima siapapun yang mau datang. Nah, jadi nggak langsung ya? Nggak langsung. Jadi yang jelas saya menggunakan istilah PSI tentu saja sangat kecewa Oke. dengan apa yang dilakukan oleh PDIP. Karena itu menerima. Nggak juga. Kemudian ketika itu pembicaraan kami di dalam adalah sudah kita konsentrasi saja pada pemilihan legislatif. Kita nggak dukung siapa-siapa. Sempat itu ya? Oh sempat. Itu sebetulnya Di sikap. bulan apa? Karena Oktober menyatakan Ganjar lah calon presiden kami. Terus deklarasi Ganjar sebagai capres itu bulan pas itu kan Idul Fitri. Sehari sebelum Idul Fitri. Mei. 21 Mei. April. 21 April itu Megawati ya? Yang menyatakan Ganjar Ya, sebagai itu kan dinyatakan. Ya. Kemudian April. dikatakan deklarasi oleh PSI. Deklarasi. Deklarasi PSI itu kan pada saat Anies deklarasi 3 Oktober. Iya kan di hari yang sama. 2022. Ya, itu Oktober. Ya. Terus Iya. itu pertama kali tuh Iya, Oktober. ditegur kan. Iya. PSI sebagai nggak tahu tata krama atau apapun lah Iya. namanya. Yang kami sudah pasang waktu itu saya bahkan belum masuk Belum. ke PSI ya. Tapi saya sudah tahu ceritanya bahwa spanduk-spanduknya mendukung Ganjar disuruh turun. Jadi tidak ada Oleh PDI. oleh PDI. Kemudian deklarasi itu pada bulan ya itu Idul Fitri. Saya lupa April atau Mei? April. Hah? April. 21 April. 21 April. Hari Kartini, hari Kartini. Mas Ganjar kan oleh Bu Mega kan 21 April. 21 April. 21 April. Kemudian ada Ikat. besoknya atau 2 hari kemudian Pak Hasto ngomong tentang dukungan dari partai-partai lain kan? Ya. Kalau tidak salah. Ketika itu yang disebut adalah Hanura dan P3. Ketika wartawan bertanya, kenapa PSI nggak disebut? Jawabannya adalah karena etika politik lagi. Dan setelah itu berkali-kali terjadi kasus di mana PDIP misalnya ketika PSI mendukung Kaisang sebagai wali kota Depok,
PSI disebut sebagai partai kecil yang berisik, ya. Negatif terus. Jadi suasananya ketika itu adalah ya sudah kalau begitu. Kami tidak perlu lagi menyatakan dukungan kepada Ganjar. Buat apa? Toh akan dihina-hina terus. Oh, sudah ada kesimpulan itu. Sudah ada Bahkan kesimpulan. sebelum kunjungan Pak Prabowo. Oh sebelumnya Oh. sebelumnya untuk waktu yang cukup lama. Artinya nggak rahasia-rahasia amat sebenarnya Mas Guntur ya. Apanya? Perasaan Itu sebetulnya nggak rahasia-rahasia amat. Nah, ini Saya udah berulang kali menyatakan itu. Dalam hal perasaan itu sama nih ya, Guntur dan Bang Ade. itu Sama sebagai- lah yang menyayangkan sikap Kak Ade. Oh, bukan jangan-jangan. menyerang Oke. PDI, kan? Nanti dulu. Oke, nanti ya. Oke. Nah, nanti habis ini Kapan-kapan jawab ya. nanti. Mantap. Iya, iya. Iya. Jadi ketika itu suasananya adalah saya ingat sekali dikatakan bahwa sudah ya kita artinya sekarang konsentrasi Legislatif. saja sama pemilihan legislatif. Nah kemudian ada telepon dari orang dalam Gerindra itu, Ya. episode itu, Ordal. terus dijawab oleh PSI, silahkan datanglah Prabowo. Kira-kira Bang Ade saat menyatakan kami nggak ikutan mendukung presiden manapun konsentrasi ke legislatif di bulan apa tuh Bang Ade? Ya sejak pokoknya sesudah tadi kan dikatakan April ya. Ya. Mungkin ya sekitar Mei, Juni, Juli itu udah begitu sikapnya. Juni berarti ya kira-kira. Kira-kira Kurang lebih ya. Setelah Setelah April lah. Setelah April. setelah, setelah ini juga apa namanya acara di GBK. Bulan Di Juni. mana Bu Mega juga mengumumkan partai-partai yang Bahkan itu mendukung. tidak saya ingat ya. Ganjar. Jadi pasti Oh iya. pasti ya. Bulan Juni Juni kan? Iya, Juni. Juni. Itu udah Udah sampai kesimpulan Udah tadi kayak kecewa. sikap. Sebelum itu berarti, sebelum itu ya. Mei. Ya sudah Mei. ya Mei lah ya. Mei, Juni, Juli itu ya sudahlah. Enggak, Tentang- Mei, Juni, Juli panjang. Panjang, Ini iya. judulnya kan buntut panjang. Iya. Mei ya mulai ya. Mei ya kan mulai. Mei ke Juni maksud gua adalah dimulai Mei, Mei. ya Juni udah begitu, Juli sudah begitu. begitu. Sampai Ya, kedatangan ini juga begitu kan. kedatangan ini udah. Oh, Nah, begitu kedatangan itu Anda harus bayangkan suasana psikologi ketika kami kalau istilah saya kan dilepeh oleh PDIP. Tiba-tiba datanglah Prabowo yang menurut survei tingkat elektabilitasnya paling tinggi. Itu satu. Wih. Ya. Kedua, partainya sendiri adalah partai nomor 2 terbesar di Indonesia. Ketiga, di kepala kami tuh ada perasaan begini. Prabowo ini kan kita hina-hina. Ya. Sekarang dia datang. Let's see. Jadi ada suasana yang agak tegang waktu itu. Cuma memang dikatakan kepada kami, besok kita harus rame-rame ya menerima Pak Prabowo. Kenapa? Karena menurut janji orang yang mengontak PSI, Pak Prabowo itu akan datang dengan tim lengkap. Saya lupa ada satu orang yang nggak datang dari jajaran pimpinan Gerindra. Jadi dia datang dengan tim lengkap, ya kita harus sambut dengan tim lengkap juga. Oh, karena ada ketua harian, ada sekjen juga ya kalau nggak salah ya. Ada dong. semua, ada semua. Dasko, kemudian Dasko ada ada. Bang Dasko, Bang Zani. Muzani, Mujani, Bang Andre. enggak. Ah, itu. Lagi ke Turki dia. Lagi ke Turki. Tanam rambut dia. Oh iya. Jangan apa? Iya. Bagus. Enggak. Ziarah, Jadi ziarah, jangan ziarah. diprovokasi ya. Enggak, jangan. Misalnya dia bertanya, kenapa Andre nggak datang? Enggak. enggak. Kebetulan lagi keluar negeri. Oke. Tanam rambut lah. Enggak, itu juga enggak. Itu juga. Ini asumsi Bang Andre, ya. Bang Andre. Karena kalau ke Turki kan bisa ziarah, Jangan, bisa ke coba. Kapadocia. Oke. Ya kan kan? misalnya ada yang mulai, kenapa Fadlizon nggak datang ya? Nah, Iya, nggak tahu. jangan. Jangan. Oh, Lagi iya. mempersiapkan ulang tahun Ikatan Keluarga Minangkabau. Oh, iya. Siap. Intercesternya siap, berhasil siap. beliau. Ya. Jadi ketika itu ya kita merasa bahwa kemudian datanglah jadi kita memang udah semangat. Nah, ini hati-hati nih. Tegang tapi semangat. Enggak, ini agak penting loh. Iya, Ini suasana ini ya. Saya tegang, tegang sekali karena Tapi semangat. saya membayangkan kalau masa sih dia nggak nonton video saya. Oh iya Ya kan? dong. Masa sih? Siapa yang nggak nonton video Ih, jangan suka begitu. Jadi apa yang akan terjadi mengingat pengalaman sebelumnya dengan Pak Prabowo, tapi kita udah siap-siap nunggu di timpuk handphone yang tidak terjadi. Aduh, Oh. sayangnya udah dihindari. Kenapa duduknya jadi berubah? Begitu mendengar kata-kata kita sudah siap-siap ditimpuk handphone. Karena saya megang handphone takutnya saya diri saya sendiri ya kan. Nah, ya. Jadi lanjut. ada ketegangan, tapi saya pikir panitia tuh cukup pintar. Saya ditaruh ke baris kedua. Makanya waktu pertama kali lihat gambar Nggak saya cari-cari. ada kan?
saya sampai nanya sama Hari, ada nih Bang Ade. Ada, Kan ada. malamnya kita di sini kan? Iya kan waktu aku itu. bilang ini peluk-pelukan nih Bang udah dapat foto. Oke. Salam balasnya ya, Sorenya Bang Habib ya. malamnya kita di sini. Iya, Bang Habib sini paling bijak kan. Dan memang di acara ini makin memperkacau waktu itu tuh ya. Ya, Sama-sama. Iya, Itu iya. kan lagi cerita nih. cerita. Oke. Jadi udah Duduk saya di baris bilang- kedua sampai di sini. Tapi sebetulnya barangkali karena di baris pertama tuh adalah pengurus. Oh. Saya kan bukan pengurus, saya bukan DPP. Ya, abang yang diurus. Yang diurus. Yang dicegah jangan sampai mengacaukan Iya. PSI. Ya, tapi dia taruh di belakang. Siapa yang ditugaskan man-to-man marking Anda? Ada di samping-samping saya. Ada ya. Itu memang justru menjaga Anda gitu. Jaga saya, Iya. jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Iya. Jadi ketika datang itu terus terang saya lihat tuh bagaimana orang berusaha membangkitkan gitu ketawa-ketawa, tapi ada tuh suasana ketegangan. Wih. Datanglah bapak itu dan langsung tepuk tangan segala macam dan suasana menjadi sangat cair ketika ternyata si timnya Gerindra ini sangat friendly, salam-salaman dan ketawa. Dan Pak Prabowo ini bukan saya kan gini, kalau saya sebagai orang komunikasi nih, Ya. Bung Effendi, Ini guru saya. Ya. ya kita kan harus bilang bahwa kurang ajar nih, gaya komunikasi keren banget, beda banget sama yang kita bayangkan. Dia friendly, dia ketawa-ketawa, dia dan suasana itu membawa semua pihak di situ menjadi sama-sama cairnya kan. Makanya Tony terus contoh nih ya, bagaimana ini menjadi cair. Yang membuka kan Tony, Raja Juli Antoni. Iya. Ya. Kemudian Tony menjelaskan kan, Pak Wamen. kami ini di sini ada si ini gitu ya. Saya lupa paling awal kalau nggak Isyana Bagus Opka misalnya nih ya, saya lupa persis. Dan ketika di awal itu Pak Prabowo langsung mengenali saya. Wih. Itu ada Armando ya? Ya. Itu dikenali atau lebih diincer tuh? Enggak. Dikenali. Terus si para pengawal saya langsung bilang, mampus lo dek. Iya. Terus ya Pak, ya gitu kan. Siap gitu. Enggak gini sih. Enggak pakai siap, Enggak ya? pakai siap sih. Lebih sipil ya? Lebih sipil. Pak, gitu ya? Ya, Saya Pak, enggak ya. berdiri gitu ya. Iya, berdiri. Ya, saya nonton video-video Anda. Wih. Nanti kita ngobrol berdua ya, dia bilang. Iya. Kan pada ketawa semua orang. Iya. Ngobrol berdua Pak Prabowo itu kan ada banyak Makna. makna. Betul. Kata orang mampus. Mampus. Tapi karena dia ngomong dengan ketawa, terus nggak ada apa-apa, dia ngomong ke timnya ya, kayak kasih isyarat, jangan diganggu ya di Armando ya. Orkid. Nah sejak saat itu suasana menjadi cair. Jadi ice breakingnya itu kalimat itu ya? Itu ada Armando ya? Gitu ya? Sejak awal tapi Enggak, kan dari awal masih ya, ketawa-ketawa. ketawa-ketawa. Tapi itu ada Armando ya, Iya, gitu iya, ya? iya. Saya nonton video-video Iya, Anda iya, gitu ya. iya. Karena orang kan Nanti kita tegang. ngobrol berdua ya, Iya, gitu iya. ya? Oke. Gitu. Terus. Dan seterusnya sampai akhirnya dia ulang lagi. Saya nonton video Ade Armando itu rasional sekali. Saya nggak punya masalah tuh dan itu cuman apakah bangsa Indonesia kan tadi kita ngobrol tuh. Apakah bangsa Indonesia sudah siap pada video-video semacam itu? Dan yang saya mau cerita dari sini adalah kalau Anda lihat misalnya foto saya salaman, terus dia tepuk-tepuk saya, ya itu adalah sebuah bagian dari seremoni yang nggak perlu menurut saya terlalu ditafsirkan sebagai bahwa kami itu sudah menjadi sekarang bagian dari timnya Prabowo. Itu. Jadi yang ini ingin paling saya penting tekankan itu adalah bahwa don't go too far gitu loh. Ya. Jangan terlalu jauh menafsirkan ini sebagai kita udah tegak lurus sama Prabowo. Tapi maknanya apa? Ya menyambut uluran tangan persahabatan dari timnya Orang Prabowo. mantan yang terlibat penculikan. Betul. Jangan lupa itu. Enggak, kita nggak pernah lupa. Jangan lupa gitu. Iya. Nggak, kita nggak pernah lupa soal itu. Kan saya juga nggak pernah mengatakan dia orang yang tidak terlibat dalam penculikan tersebut. Tapi poin saya adalah itu. Bang Ade tetap ya dalam posisi itu ya, masih ya? Apa itu? Yang tadi tidak terlibat dalam penculikan gitu. Oh enggak, saya nggak pernah bantah dia terlibat dalam penculikan. dong. Oke, nggak pernah bantah ya? Itu kan pasti dia terlibat dalam penculikan kan? Itu nggak ada bahwa dia tadi yang dikatakan oleh Mas Guntur bahwa dia di tahun 2019 menggunakan tim cyber army yang menggunakan hoax dan menggunakan hate speech. Kan itu fakta. Dan itu yang saya katakan di video saya. Yang ditonton Prabowo. Di mana? Yang ditonton Pak Prabowo. Yang ditonton Pak Prabowo itu. Tapi kan yang menjadi concern Mas Guntur dan kawan-kawan adalah
kecewa. Ini kan gimana sih? Integritinya di mana? Gimana orang yang selama ini kita bersama ini hadir? Berarti anda kurang memahami. Saya nggak berani ke sini, jadi ke anda aja. Berarti anda kurang memahami orang yang hatinya sedang galau. Itu adalah komunikasi dengan orang-orang yang sedang galau. Ya, gini Di ya, satu sisi, dia merasa, kalau saya salah, tolong dibenerin juga. Dia merasa sedang dilepeh. Ya, Oke. diludahin. Saya nggak berani sampai ke kata itu ya. Itu lebay, istilah lebay. Iya, oke. Dilepeh tadi dari Bang Ade sendiri, gitu ya. Saya nggak mau terlalu jauh. Nah, karena itu ketika orang lain datang disambut dulu gitu. Iya. Nah, gini. Cuma itu aja. Kalau belum tentu sepakat, belum tentu. Enggak, cuma sahabat sampai saat ini. Iya. Cuma sahabat. Uluran tangan persahabatan. dari Saya garis Gerindra. bawain, katanya sahabat. Nih, Jangan menyimpulkan. gua terjemahkan Prof. EG ke Di malam ini. Ya, Ya. kan? Ya. Ini ibarat pasir. Ush. Pasir ini diinjak orang. Ya. Ah, Pak Bowo ini datang ke tempatnya Bang Ade, pasirnya dielus-elus. Siapa yang injak pasir? Nah, gitu kira-kira kan? Gimana? Nah, ini bahasa orang politik. Apa Bahasa orang betul politik. ini tafsirnya? Yang saya tahu cuma ini aja. Kalau takut di lamun ombak, jangan berumah di pinggir pantai. Apa hubungannya? Enggak. Jadi jangan takut soal pasir-pasir itu. Tanya Pak Marzuki Ali. Iya, jangan takut. Ini bahasa orang politik. Iya, Kan? oke. Kalau Prof kan intelektual, kan? Kalau orang politik pasir yang diinjak aja, dielus. Kami ini mewakili Raja negara. ada pertanyaan. Kita bisa semua bertanya. Apakah kedatangan Prabowo itu adalah Mengubah. adalah produk dari tim? Saya membayangkan di timnya Prabowo ada yang ngomong itu tuh datang ke PSI. PSI itu lagi dihina-hina sama PDIP. Ya, itu lagi sakit hati itu. Ada Kita tim itu datang ya? yuk. Ada tim itu ya? Saya yakin ada tim itu kan. Kan sekarang brandingnya Prabowo itu kan itu yang saya bilang keren banget. Setuju. Bayangin gini ya. Saya Dan itu banyak sekali dibahas di acara di sini ya. Oh gitu. Bagaimana brandingnya itu? Brandingnya Nah, supaya kita dengar dari Prof. EG yang bahas. Oh, Kan ada host saja. Jangan mengarahkan Anda. Ini berdua-dua nih yang seringan saya cuma Saya yang Enggak, mungkin yang dengar. kita dukung ada di sini. Itu kan kami saksi. Iya benar. Saya juga. Iya kan? Oh yang di Magelang ada di Magelang saya hadir. Nah, tapi Iya kan? kerennya karena itu ya, ada tim. Karenanya itu saya pikir bahwa dia itu mengubah semua image, ya. Contoh lainnya. Itu tadi ya, Enggak, persis kalau ya. saya enggak berubah. Saya enggak berubah. Enggak, upayanya Kalau untuk usaha upaya branding itu kita harus kritis. Kita bicara soal akal sehat. Kita Iya. bicara soal akal sehat. Hanya karena branding seperti itu, hanya karena keramaan seperti itu, tiba-tiba dia bahwa sudah keren, sudah image loh. Padahal nggak ada yang diubah dari itu. Substansi nggak ada. 28 Mei itu di kantor yang sama ketika orang PSI berhahi sama Prabowo diadakan peringatan Mei dan di situ Prabowo juga disebut-sebut. Makanya ada pengurus PSI di DP yang tidak mau datang karena dia juga terlibat dalam 98 dan juga dalam peringatan kantor itu. Gitu. Jadi Anda ketika menyambut Prabowo dengan penuh riang gembira telah menyakiti teman-teman yang menjadi korban untuk Mei 98 gitu loh. Yang diundang sebelumnya oleh PSI sebagai branding bahwa PSI itu adalah pembela asasi manusia, mereka peduli terhadap suara korban tanggal 28 Mei 2023. Kemudian pada bulan Agustus Anda terima Prabowo yang disebut-sebut dalam itu. Jadi kita bicara politik apa ini gitu kan? Ya, kan saya katakan ada orang datang ya, mengulurkan tangan, persahabatan. Ini kan persis seperti paling gampang saya kaitkan sama sikap PDIP. Akhir tahun lalu tak kurang dari Puan Maharani yang datang ketemu dengan Pak Prabowo untuk membangun, saya nggak tahu waktu itu ya tujuannya apa. Apakah ketika itu Puan Maharani artinya mengkhianati teman-teman yang mungkin jadi korban penculikan? Saya nggak tahu. Tapi buat saya ini cuma persoalan, dalam hal ini Puan, itu kan persoalan politik saja. Mungkin ditugaskan oleh Ibu Megawati, ketemulah sama Prabowo. Ya. Itu calon wakilku dulu. Gini, Ya, Mega. apalagi itu bahwa pada tahun berapa dia jadi 2009, wakil? 2009 Prabowo juga menjadi calon wakilnya Bu Mega, walaupun kalah kan. Kalah. Tapi artinya memang nggak ada sesuatu yang terlalu membingungkan. Kenapa ketika kemarin itu kami menerima kedatangan Pak Prabowo tidak dengan muka masam, karena membayangkan ada tamu datang terus salaman sama Enggak, saya beda, kan? dan kita mukanya Bisa masam, juga. kan nggak mungkin.
Beda. Nah sekarang pertanyaan terbesarnya Itu beda. adalah Itu saya bisa bantah ya Nggak. soal Puan itu. Bukan untuk bela Puan, tapi saya Ya. sebagai orang PSI. apa? Baru dikatakan bahwa kenapa saya masih bertahan di PSI? Karena PSI berbeda dengan partai Bukan. lain. Artinya Puan- Artinya enggak. Makanya saya tidak pernah ke PDIP, tapi ke PSI. Kenapa? Karena saya lihat PSI meskipun partai yang disebut dengan bocil lah, yang nggak punya masa depan lah, tapi saya tetap bertahan. Apa? Ada nilai-nilai di situ yang diperjuangkan. Nah, ketika Anda melihat itu ada pragmatisme, menerima Prabowo, mungkin nanti juga PKS juga akan diterima. Bisa tidak ada bedanya sekarang saya PSI dengan partai lain. Kalau sudah pragmatis ya sudah, bye-bye PSI. Iya. Kalau memang pragmatis kayak gitu ya sudah. Artinya terhadap PKS juga nggak mau terima nih. Oh, saya tetap tidak mau. Oh, PKS sampai ke situ loh, sampai ke mau. situ Nah, ya. kalau saya rasa kalau PSI akan terima, Hah? PSI akan terima kalau PKS mau ketemu kan? Enggak. Enggak, Dia ya beliau kan pragmatis, bukan PSI. Ya, Sekarang kan udah bukan Iya, iya, PSI. Ya, itu lah PSI Iya, iya. sekarang kan. Kalau Iya. PSI sebagai partai politik Akan terima. mau yang datang adalah kedutaan besar. Jangan ya. Jangan. Saya udah tahu. Iya, iya. Jangan. Balik ke pertanyaan tadi. Kita dengarkan dulu. Ada respon dari PDI atas pertemuan yang tadi. Kan Iya. tadi kan ini kan postulatnya. Sebelum respon boleh ini nggak? Oh, boleh, Ada boleh. tim yang luar biasa di tempatnya Prabowo, Gerindra, ya. Gerindra, yang membaca situasi ini bahwa ada orang yang merasa dalam tanda petik diludahi tadi Pak. Enggak, dilepeh. Dilepeh lah. Dilepeh. Tadi Dilepeh. ada yang diludahi ya. Kalau saya Kemudian diludahi, ya. ikut ngetes, nelpon, gitu ya, dapat Mau nggak suasananya, terima? ya Iya, dapat suasananya, datang dengan gembira, itu semua strategi yang bagus. atau- Karena perlu mengambil lambang-lambang, itu tadi ya. Teori Saya nggak tahu itu. Ada tadi, ada tadi. Mas Guntur sama, Karena Mas Guntur nggak bisa memahami. Simbol-simbol Saya jangan, dengan simbol-simbol. KD juga, saya melihat KD juga ikut memperburuk komunikasi antara PDIP dengan PSI KD itu. Nah, itu saya mau ke sana nanti. Tapi tadi sampai Dalam simbol-simbol. status dan Ya. sebagainya. Sampai simbol-simbol. Itu Simbol-simbol yang- ada tadi ya. Yang saya Oke. lihat. Ya, ketika saya masih Ini agak susah nih. Betul. Kalau masuk ke PDIP dan saya harus menjelaskan kenapa saya harus menyerang PDIP, ada hal-hal yang sebetulnya masih bersifat rahasia tentang apa yang dilakukan PDIP terhadap PSI yang harus saya ungkapkan. Apa ya? Hah? Coba. Apa? Ada. Satu yang agak nggak rahasia. Satu yang agak nggak rahasia. Ya, kayak Enggak. Gini lah kayak orang sunatan. Setiap yang datang lihat kan. Nah, ini dulu. Kasih ini ingat kaitan ini. lihat nggak gitu ya. Oh, udah gede. Gitu. Saya takutnya dimarahin PSI nih. Nggak apa-apa, kasih nuansa aja nuansa. Gini aja. Verifikasi faktualnya PSI. Belum dapat nih. Belum. Verifikasi faktualnya PSI. Verifikasi faktual, tahu kan verifikasi? Iya. Tahu. KPU. Proses di KPU sehingga layak menjadi peserta pemilu. Ya. PSI itu hampir tidak lolos. Karena peran siapa? Peran? Ya itu pertanyaan saya kepada Anda. Dalam kaitannya dengan pertanyaan yang lebih awal tadi. Kenapa PSI itu atau saya? Nah, saya tidak tahu pertama PSI hampir tidak lolos karena yang kita terima info PSI ini lolos. partai yang PSI lolos. Ya, gitu. kita nggak tahu dapur. Iya. Yang kedua, PSI hampir tidak lolos Karena peran siapa? ada peran kekuatan tertentu yang menyebabkan kami hampir tidak lolos. Dan itu yang menjelaskan kenapa saya merasa bahwa PDIP itu tidak bisa begitu saja dibiarkan tanpa kritik. Nah, ini mohon maaf nih kalau saya belajar logika dengan pernyataan ini, itu ada kaitannya dengan PDIP. Akhirnya terpaksa begitu ya. Kalau belajar logika. Tapi kan saya itu tidak keluar dari mulut saya. Enggak. Oknum lah, oknum. Ah, ini keren. Ini lebih keren. Tapi- Oknum. Ini lebih keren. Nggak boleh keluar dari mulut saya. Enggak. Dari saya juga enggak. Karena KD kan sekarang udah jadi petugas partai. Harus ini. Enggak, nanti harus jawab ya. Tapi secara logika itu mengarah ke partai tertentu. Kita nggak keluar, tapi partai in question, kalau party in Partai question kalau tertentu. bahasa Iya. dalam bahasa Inggrisnya Pihak adalah tertentu itu. ya? Ya, pihak tertentu, Karena- maka PDI tidak bisa dibiarkan tanpa kritik. Minggu depan. Itu Bang Ade sebenarnya lah. ya implikasinya. Enggak, minggu depan Anda harus ngundang salah seorang dari PDIP di sini. Tentang ini nih. Iya, karena PDI tadi Karena kita menjamin jurnalistik yang sehat dan berimbang. iya, jurnalistik berkualitas. Karena dari logika ini pasti arahnya ke suatu partai yang kita pakai inisial aja, PDIP. Inisial loh itu. Dalam kurung DIP. PDIP dalam kurung bukan nama sebenarnya. Enggak. Ini inisial, PDIP itu Beneran, inisial. Bang. Minggu depan di sini. Gimana modusnya gimana itu Bang sampai tidak meloloskan PSI ini loh?
faktanya nggak Saya bisa jangan cerita. deh, jangan. Saya ingat ini nih. Tahu Saya tapi nggak bisa cerita. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak, karena Bang Adi memulai kalimatnya dengan gini. Nggak. Ada hal yang dilakukan PDIP kepada PSI. Ya. Itu dulu nih. Ya. Itu preambulnya tuh. Karena itu Ya. logika saya sampai ke Kemudian sana. ceritanya soal verifikasi Ya. apa gitu. Tapi enggak, saya mau masuk Larry King teori nih. Ya. Yang ini nggak boleh dikejar lagi. Oke, udah. Sudah. Kita cukup tahu. Enggak, sudah sampai pada itu. Jangan-jangan Mas Guntur punya pendapat yang beda Oh soalnya. iya, harus. Saya bukan PSI nggak mau komen soal itu. Oh, oke. Nggak. Kalau misalnya sebelum keluar dulu mau komen. Kalau sebelum keluar dulu mau komen. Saya waktu masih PSI dan ketua Ganjaran, tadi banyak bikin masalah buat saya itu. Nah, tapi kenapa? Gara-gara itu ya. Gara-gara itu ya. Gini, Nah, gara-gara itu ya. Misalnya. Jadi kita ini kan pilpres saya mengandaikan kayak seperti kita main sepak bola. Ya, Andai. Oke. Tim, kemudian kita lagi sedang bertarung. Oke, saya paham. Kak Adik mau kritik mau apa? Jangan kritik itu di arena ketika kita bertanding. Kritiklah misalnya di ruang ganti. Jangan waktu tanding kita ribut antar teman, ya kegolan kita. Itu yang terjadi. Karena bagaimanapun ketika Kak Adik kritik-kritik yang disampaikan. Bener nggak kritiknya? Hah? Ada berapa hal yang benar. Misalnya Ganjar itu harus terbuka untuk semuanya. Jadi tidak boleh mewakili pada simbol partai tertentu. Nah, kan itu terjadi. Sekarang Pak Ganjar sudah menggunakan katakanlah simbol-simbol yang beragam gitu kan. Tidak lagi. Tapi saya juga bisa memahami kenapa misalnya pada awal Pak Ganjar itu menggunakan seragam PDIP. Karena kan kita tahu bahwa ada persaingan internal di PDIP soal soal capres. Akhirnya Pak Ganjar yang ditugaskan oleh partainya, kemudian dia kemana-mana pakai seragam PDIP kan untuk mewujudkan ini soal persatuan, ini soal partai. Nah, di situ Kak Ade mengkritik gitu kan, saya bilang jangan terlalu keras, saya bilang atau jangan ini kan kita sedang mau menangkan seseorang gitu. Udah diingatkan Gitu. tuh Mas Guntur Hah? dari belakang tuh. Ya banyak lah mengingat nih. Termasuk juga ya, tapi kritik-kritik itu tetap kita sampaikan bahwa ini masukan seperti ini dan sebagainya. Ya, itu gitu loh. Ya, Oke. saya bisa komentar nih. Kritik saya memang banyak dan saya merasa bahwa ketika itu saya sudah mulai melihat bahwa suara Ganjar tuh akan menurun dan sudah menurun dan akhirnya emang menurun. Nah, saya ingatkan bahwa turunnya suara Ganjar itu antara lain disebabkan karena ulah PDIP. Ya. Yang contoh tadi sih menurut saya adalah salah satu contoh barangkali ya. Tapi yang paling gampang tuh ketika saya mengkritik tentang penolakan tim Israel ke Piala Dunia. Nah, itu termasuk itu kelihatan Saya katakan, Ya. kenapa Ganjar yang ngomong, ya? Oke. Ya, pertama saya aja mempertanyakan ngapain PDIP 2 bulan sebelum turnamen dimulai menyatakan menolak Israel. Kita pernah lama di sini waktu itu membahas pada suatu malam, tepat pada saat saya mendapat WA ya waktu Ya, itu dari ya. Qatar bahwa kita dibatalkan dan itu dibahas. Ternyata jawabannya adalah sebetulnya setahun sebelumnya sudah Sudah disampaikan ada. Disampaikan. kepada Menteri Luar Negeri. Ya. Tetapi ternyata nggak langsung dijawab gitu. Ya, tapi kan faktanya kita bicara fakta 2 bulan sejarah. kemudian meledaknya gitu ya. Jadi ketika itu orang sedang bersiap-siap kok menuju Piala Dunia kan, Dengan euforia ya. dengan euforia menyambut bla bla bla, dan jelas kok sesudah itu suara terhadap Ganjar itu Oh turun kalau itu Ya. fakta. Kalau PDIP tahu sebetulnya setahun sebelumnya sudah dibatalkan, yang ngapain juga dia ngomong. Artinya kritik Anda ini masuk Oh, akal. bukan. Setahun sebelumnya itu PDIP bicara kepada Menteri Luar Negeri setelah mengetahui bahwa di Eropa itu Israel berhasil lolos untuk Piala Dunia U20. Dan ada buktinya. Ada buktinya Setahun itu kata sebelumnya. mereka. Ya, cuma memang ini meledak 2 ketika bulan. 2 bulan. Iya. Artinya kenapa tidak itu diteruskan Dan yang mengutarakannya kepada publik adalah Ganjar. Dan Koster. Dan tidak hanya Ganjar loh. Mula-mula Wayan Koster. Ya. Gubernur yang Wayan filmnya Koster. jadi ini. Wayan Koster seminggu Koster. kemudian Ganjar. yang bikin rame adalah ketika Ganjar yang ngomong. Mungkin orang mengatakan kalau Wayan Koster yang ngomong, who the hell is he gitu ya. Kita juga nggak peduli kalau Wayan yang ngomong. Tapi begitu yang ngomong adalah, komentarin. ya sorry ya, Ya. Anda bukan pendukung Wayan Koster kan? Tapi lucu aja. Jadi Wayan Koster dia gubernur Bali. Iya, iya, iya. Tapi stadionnya di situ. Iya, iya, iya. Sebaliknya di Semarang enggak loh. Tapi fakta. Solo. Enggak, oh ya, karena Jawa Tengah ya. Tapi presiden sudah mengatakan, Iya ya siap. presiden sudah pakai bahasa PSI nih. Iya ya, bro. Iya. Kalau Sana, dengan- sana dong, dengan- sana. Oh, iya, iya, sana. Biar Oke, ya. diterima di kampung. Minang Iya ya. iya iya. Bro, Ya, PSI. ya.
Faktanya adalah yang bikin rame adalah ketika Ganjar. Ganjar yang ngomong. Ya, betul, Dan betul. nyungsep suaranya, suara Ganjar. Itu misalnya kritik saya. Dan Mas Ganjar tetap mempertahankan pendapat itu ya, Pendapat bahkan itu, setelah ya. kita Betul. dibahas. Boleh nggak kita lihat kemudian, tapi saya nggak tahu ya langsung apa tidak berhubungan. Dengan itu Ganjar membuktikan diri di depan Ibu Ketua Umum bahwa saya tegak lurus secara ideologi, dan karena itu 21 April Itu dia juga- ditetapkan sebagai Kan kita calon sadar. presiden. Dan akibatnya tapi Yang- suaranya turun. Tidak hanya KD, tapi juga PSI. Yang itu juga, ya saya sekarang baca sebagai pendukung Ganjar ya, sebagai orang PSI. Kalau PSI kemarin saya kan diam cuma diskusi di ikut belain Ganjar. Jadi Anda orang sudah memilih Ganjar, ya kan? Menyatakan bahwa Ganjar adalah capres. Ketika dia diuji, ya jangan diantemin juga gitu loh. Anda yakin ya bahwa itu dia diuji ya pada waktu itu ya? Bukan, Pak. Bicara nggak soal penolakan Karena Israel? dibully oleh Iya, di iya, media sosial. PSI katanya pilih Ganjar. Lah kok malah ikut menyerang, termasuk juga KAD. Kalau memang itu saya bilang, kalau kita bicara soal tim di sepak bola, kalau ada kritik dong, sampai kayak di internal. Jangan Anda ikut-ikutan di publik, yang itu juga efeknya juga sama. Malah dibilang gara-gara itu Ganjar turunnya, berarti Anda juga termasuk yang berkontribusi menurunkan suara Ganjar pada saat itu. Kenapa? Karena Anda ikut nyerang Ganjar. Bukan saya katakan tidak ada kritik silahkan, tapi ada tempatnya. Ya kan? Jangan dibuka umum, karena kita bicara nggak boleh konyol, nggak boleh ngawur, karena kita bicara soal kompetisi, ini bicara soal Kalau ngomong sepak bola lama-lama agak panjang nih ya, karena pernah suatu waktu live nih di televisi TV One ya kan, harus. ada seseorang di sebelah saya bilang begini, dia dapat info dari bagian keamanan FIFA karena dia dekat. Sebetulnya itu dibatalkan karena kalau dilangsungkan akan terjadi kejadian-kejadian yang kaitan teror menurut FIFA. Terus lagi on saya bilang sama dia, Anda ngomong dong seperti yang tadi Dia nggak mau, kan? yang off kamera. Karena apa? Itu yang penting bagi publik, kan betul kan? Betul. Nggak mau dia. Oh, Anda jangan begitu dong. Iya. Anda jangan Persis itu yang saya mau bilang. Mungkin memang cara pendekatan komunikasi kita berbeda, Ya, Mas ya, Guntur. Saya lebih suka kita bicara secara terbuka, karena orang jadi tahu Tuh ya. sebenarnya apa yang sesungguhnya terjadi. Bahwa ini bukan idenya Ganjar ya, ini ide orang lain. Ganjar itu tidak langsung mengiyakan untuk menyatakan penolakan terhadap Israel. Israel. Contohnya Oke. ya, Iya. kan itu harus diceritakan. Saya baru tahunya dari majalah Tempo. Majalah Tempo mengatakan bahwa sebetulnya misalnya tanggal 13 itu sudah dinyatakan, baru tanggal 20 Ganjar Bicara. itu bicara. Iya, iya. Sampai ke publik nggak tahu, itu kan resepsinya kan Ya, yang hari poin lain. saya adalah, saya sih lebih suka bahwa PDIP itu membuat blunder yang merugikan Ganjar. Maka kita harus ngomong sebagai pendukung Ganjar, saya bilang, ya bilang dong bahwa itu salah. Masalahnya PDIP tidak pernah ada yang berani mengatakan kepada PDIP bahwa itu salah loh. Kemudian soal petugas partai. Enggak, itu nggak salah. Ya, itu Anda, enggak saya. itu nggak salah. Anda menganggap itu salah itu kan? Iya, Ya, saya, salah. kalau saya nggak anggap salah Oke, itu. ya Putusan boleh. itu nggak salah gitu. Ya oke, Iya. nggak apa-apa ya kan kita beda pendapat Iya. ya. Tapi saya percaya bahwa itu harus diungkapkan kepada publik. Soal petugas partai, saya berulang kali Ini sampai paling sering, Abang. berulang kali kan Iya, saya bilang paling sering. jangan sebut baik Jokowi maupun Ganjar sebagai Saya beda petugas pendapat partai. soal itu ya. Iya. Beda pendapat. Sebagai petugas partai, kita bicara soal komunikasi. Ketika istilah itu digunakan, saya misalnya sebagai pendukung Ganjar itu merasa bahwa saya kan bukan orang PDIP, saya bukan petugasnya PDIP. Saya merasa orang Petugas yang PSI sekarang. saya petugas enggak di PSI nggak ada tuh kata petugas-petugas. Kita egaliter kan? Tapi mirip lah itu. Iya. Nanti saya buktikan nanti struktur PSI itu gimana. Enggak, saya mau bilang barangkali itu terjadi. Cuman yang paling tolol adalah menggunakan istilah itu kepada publik. Nah, Anda menyebutnya tolol itu enggak juga. Enggak, Itu kan jadi- stigma yang Anda lakukan Iya. untuk menstigma Iya. petugas itu. Boleh diadung nggak nih? bahwa Boleh ditarik kayak yang negatif tolol gitu tadi? loh. Kurang Pakai pintar. roti. Oke. Kurang juga. Udah ditarik ya? Udah ya. Ya. Tolong disensor. Enggak Nggak bisa, live. live. Tapi sudah ditarik. Itu boleh jadi berita nggak tuh? Enggak, sudah ditarik bahwa itu adalah kurang pintar kalau Ini menggunakan- langsung nih, live politik langsung. Oke, Kayak iya, Armando. iya. Nah, yang tadi sudah Iya, ditarik oke. bahwa ini kurang pintar untuk Kurang menyebut pintar. petugas Ya, partai. tolol lu Oke. tarik. Judulnya ganti ya. Iya. Kurang pintar. Kurang seru. Kurang pintar, kurang Iya, pintar. Kurang clickbait, bos. Hei, aset kita ini. Oh iya, cagar budaya. ya? Cagar budaya. Sama kayak Sama kayak badak bosula ya. Maksud saya, kalaulah di dalam PDIP semua Setuju orang dengan itu, petugas partai Puan misalnya. Maharani itu petugas partai, Hasto itu petugas partai, Bambang Pacul petugas partai, kan nggak perlu juga dibilang, hey publik, di dalam partai orang-orang ini adalah petugas partai, termasuk Jokowi, termasuk
Ganjar. Kalau kata Opung Panda, Bu Mega pun juga petugas partai. Ya baiklah, Bu Mega pun petugas partai. Tapi kan kita nggak bisa merintah-merintahan Bu Mega kalau dia cuma petugas. Bisa nggak Anda nyuruh-nyuruh Bu Mega? Ideologi partai lah yang mengarahkan Bu Mega. Ada manusianya? Kalau kata Opung Oh iya iya. Oke. Opung Panda. Yang ingin dikatakan Bang Ade adalah kalau berdasarkan teori-teori komunikasi, petugas partai itu boleh dan baik digunakan di Dalam dalam partai. tapi keluar Jangan. sebaiknya kader terbaik misalnya. Iya, kader terbaik, putra terbaik. Dia adalah putra. Perse ya, perse ya sebagai ilmu gitu ya. Sebagai ilmu. Kenapa Ya. kenapa alergi dengan kata petugas? Ya, ya. Iya. Ini kita bicara soal tugas kan kita makanya ini permainan opini. Kapan kita mau ikut melakukan stigma terhadap kata petugas dan kapan tidak? Karena kita bicara soal tugas. Memang isi tugas itu apa? Misal ditugaskan untuk melayani rakyat, tidak boleh korupsi, memenangkan kompetisi pilkada, pilpres, tidak boleh terbujuk rayuan hal-hal yang di luar menjadi amanat dari partai. Bagus kan? Singkat aja, Orang ditugaskan, petugas itu ditugaskan untuk ya. setia pada Pancasila, Undang-Undang Dasar itu. Negara Kalau- Republik Indonesia 45 dan NKRI. Nah, Itu kalau aja ya. ditugaskan untuk korupsi, itu salah. Bukan Tapi kalau karena terhadap kata tiga itu oke, petugasnya. Pancasila, Bukan Undang-Undang karena Dasar petugasnya, Negara tapi karena Republik Indonesia isinya. tahun 45 dan NKRI misalnya. Disitulah ya. saya bilang, Ade kan yang dikritik juga oleh itu- Bang Ade ke eksternal ini. Nah, Pak. Nggak masalah, saya eksternal mau apapun nggak. Tapi Raja Julianton itu bertemu dengan Sekjen PDI, Pak Hasto katanya itu. Saya dengar itu sebelum kedatangan Pak Prabowo. Justru dalam pertemuan itu PSI dilepeh lagi. Salah satu kesalahan terbesar Ade Armando dan PS adalah dia ikut membangun rebranding Prabowo dan memberikan panggung kepada Prabowo yang harusnya. Gerindra datang itu dia yang datang, Ya. ya, dengan bersahabat. Tidak seperti partai lain dia bilang, di mana kami harus merangkak. Dari Australia bilang Ganjar 34, Prabowo 33, Oh, iya, Anies iya. 27, itu uting.